Saat ini, dunia digital merupakan salah satu aspek penting dalam hidup murid yang tidak bisa dihindari. Mereka masuk ke dunia maya untuk berinteraksi dengan teman sebaya, mencari informasi tentang idolanya, sampai mencari sumber bacaan untuk pembelajaran di kelas. Namun, tidak semua sudah menjadi warganet yang baik loh. Buktinya, masih banyak murid yang menjadi korban maupun pelaku perundungan daring, terpengaruh berita palsu, dan kecanduan game online. Maka dari itu, selain meningkatkan keterampilan sosial dan emosional murid di dunia nyata, penting bagi kita untuk melatih murid untuk menjadi warganet yang bertanggung jawab. Kira-kira bagaimana ya penerapannya di kelas? Yuk kita tengok cerita-cerita berikut. Pak Bayu adalah seorang guru PAUD. Ia mengetahui bahwa beberapa muridnya sudah menyukai bermain game online melalui gawai orang tuanya. Maka dari itu, untuk menjaga privasi dan keamanan muridnya, ia menjelaskan kepada muridnya bahwa orang asing tidak hanya ada di dunia nyata, namun juga ada di internet. Ia memberi pertanyaan pemantik kepada muridnya seperti, siapa itu orang asing? Hal apa sih yang boleh dan tidak boleh kita beritahu kepada orang asing? Apakah ada orang asing di internet? Pak Bayu memberikan pemahaman bahwa tidak semua orang asing itu jahat. Contohnya, orang yang membukakan pintu di tempat umum atau kurir yang mengantarkan paket ke rumah. Jika saat bermain game online ada orang asing yang menyapa, menanyakan kabar, atau menanyakan warna favorit, murid boleh menjawabnya. Namun, ada informasi yang tidak boleh diberitahu, seperti alamat rumah, nomor telepon, atau nama lengkap murid. Selain itu, jika ada informasi, tautan, atau gambar tak dikenal yang muncul saat murid menggunakan gawai, pastikan murid memberitahu orang tua, guru, atau orang dewasa lain di sekitarnya. Selanjutnya, ada Bu Sari yang merupakan seorang guru kelas 5 di SD Sejahtera. Murid di kelasnya lagi senang-senangnya bereksperimen karena melihat konten di media sosial. Padahal, belum tentu informasi yang disampaikan di media sosial itu benar. Akhirnya, Bu Sari melakukan suatu kegiatan di kelas untuk melatih murid berpikir kritis dalam memeriksa kebenaran informasi. Pada pelajaran IPAS, ia menuliskan beberapa pernyataan di papan tulis terkait terbentuknya negara ASEAN. Kemudian, secara berkelompok, murid diajak untuk menentukan apakah pernyataan yang terdapat di papan tulis benar atau salah, beserta alasannya. Setelah kegiatan selesai, Bu Sari memberikan kesimpulan bahwa walaupun pernyataan diakhiri dengan tanda titik, belum tentu pernyataan tersebut merupakan fakta, yaitu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Semua informasi perlu dikritisi dan dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Bu Sari juga mengaitkan pembelajaran di hari tersebut dengan konten-konten pada media sosial yang senang disaksikan oleh murid. Sekarang kita bertemu dengan Pak Diki, seorang guru pendidikan Pancasila di SMP Sukacita. Melihat maraknya kasus perundungan di dunia maya oleh remaja, ia termotivasi untuk melatih muridnya untuk bersikap bijaksana dan sopan di dunia maya. Ia mengajak setiap murid memberikan opini tentang hidup di tengah keberagaman menggunakan Mentimeter. Setelah seluruh murid selesai menyampaikan opininya, mereka boleh saling memberikan tanggapan yang positif dan konstruktif terhadap opini temannya. Saat ada murid yang tidak sepakat, Pak Diki mengajak murid tersebut memberikan tanggapan dengan baik disertai alasan yang jelas. Setelah proses pembelajaran selesai, Pak Diki mengajak murid berefleksi. Selain berkaitan dengan topik keberagaman, Pak Diki juga memberi pertanyaan pemantik seperti, coba bayangkan jika Mentimeter adalah media sosial kalian. Bagaimana perasaan kalian saat teman kalian memberi komentar yang positif? Bagaimana perasaan kalian jika ternyata ada teman yang memberi komentar negatif?
Terakhir, yuk kita lihat Bu Novi, guru BK di SMA Bhinneka. Bu Novi memberikan layanan dasar kepada muridnya mengenai pentingnya membangun kesadaran diri, khususnya di dunia maya. Tujuannya adalah agar murid dapat mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang mereka lakukan di dunia maya. Bu Novi membagi murid menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok kemudian akan mendapatkan studi kasus mengenai komentar kebencian yang ada di dunia maya. Murid diajak untuk mendiskusikan setiap peran yang terlibat, dampak yang dialami korban, dan bagaimana caranya melawan komentar kebencian serta membangun komunitas daring yang positif. Kemudian, murid dapat meluangkan hasil pembelajarannya lewat poster, tulisan, atau produk lainnya sesuai dengan minat mereka. Bu Novi memberikan waktu yang cukup menggunakan pengatur waktu untuk membantu proses bekerja yang lebih efektif. Wah, ternyata banyak ya praktik yang dapat kita lakukan untuk membimbing murid menjadi warganet yang bertanggung jawab. Tentunya, praktik-praktik tersebut adalah contoh yang dapat dimodifikasi kembali sesuai dengan jenjang dan mata pelajaran yang ibu dan bapak ampuh. Beberapa kegiatan lainnya yang dapat ibu dan bapak lakukan adalah dengan bermain peran, melakukan proyek seni mengenai jejak digital, membuat poster, mengundang narasumber, dan masih banyak lagi. Yuk kita bimbing murid kita agar menjadi warganet yang bijaksana dan bertanggung jawab.